Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Hilman Sofyan Saputra, mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya dapat menyempatkan waktu untuk membahas dan mengulas materi mata kuliah Tarikh Tasri yang berjudul tentang mazhab-mazhab fikih yang ditugaskan oleh Bapak Rumadi Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah Tarikh Tasri sebagai tugas ujian akhir semester. Untuk materi yang lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Periode terbentuknya mazhab dimulai sejak awal abad kedua Hijriah, yakni periode akhir pemerintahan Umayyah. Ketika itu, pemikiran hukum Islam mulai berkembang dari praktik administratif dan populer yang dibentuk oleh ajaran etika dan keagamaan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Peran Al-Quran pada tahap awal ini dapat diterima begitu saja, tetapi peran hadis atau tradisi Nabi telah menjadi bahan perselisihan pendapat di kalangan sarjana atau ulama. Sebagian berpendapat bahwa hadis diterima baru setelah Muhammad bin Idris al-Syafi'i menyatakan demikian. Khalid Muhammad Abu Al-Fadl mensinyalir bahwa pada abad kedua Hijriah atau 8 Masehi muncul para pemegang otoritas yang sangat hebat dan luar biasa kuatnya sebagai pesaing hukum Tuhan, yakni syariah yang dibentuk, disajikan, dan dihadirkan oleh sekelompok profesional tertentu yang dikenal dengan fuqaha atau para ahli hukum. Pada zaman ini sering disebutkan oleh para sejarawan sebagai the golden age atau masa keemasan, karena begitu pesatnya ilmu pengetahuan. Dalam bidang fikih saja ribuan ulama tampil ke depan yang memenuhi kriteria sebagai mazhab fikih mencapai 13 mazhab, yaitu pertama Ja'far Asy-Syadiq 80 Hijriah, kedua Abu Sa'id Hasan Ibnu Yasar Al-Basri 110 Hijriah, ketiga Abu Hanifah Al-Nu'man 150 Hijriah, keempat Al-Auza'i Abu Ammar Abdurrahman 157 Hijriah, kelima Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri 160 Hijriah, keenam Al-Laits Ibnu Sa'id 175 Hijriah, ketujuh Malik Ibnu Abbas 179 Hijriah, kedelapan Sufyan bin Unainah 198 Hijriah, kesembilan Muhammad Idris Asy-Syafi'i 240 Hijriah, 10 Ahmad bin Muhammad bin Hambal 241 Hijriah, 11 Daud Ibnu Ali Asbahani Ad-Dazahiri 270 Hijriah, 12 Ishaq Ibnu Rahawiyah 238 Hijriah, dan yang terakhir ke-13 yaitu Abu Saur Ibrahim Khalid Al-Kalibi 240 Hijriah. Namun sayangnya ke-13 mazhab fikih ini sebagian memang masih ada, tapi sebagian lagi sudah hilang. Sementara mazhab fikih yang masih dikenal sehingga saat ini hanya tinggal beberapa saja. Di antaranya yang terkenal adalah mazhab Ja'fari dari kalangan Syiah, mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mazhab Hanafiyah. Pendiri mazhab ini adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zufiyat At-Tamimi 80 sampai 150 atau 699 sampai 767 Masehi, yang berasal dari Kufah dan berkebangsaan Persia. Pada masa itu, ada 4 orang sahabat yang masih hidup, yakni Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal ibnu Sa'ad al-Saidi di Madinah, dan Abu Tufail di Mekah. Dalam mengistinbatkan hukum, Abu Hanifah berpegang pada Al-Quran dan sangat berhati-hati dalam menggunakan sunnah. Selain itu, ia banyak menggunakan qiyas, istihsan, dan urf. Menurut makna Al-Khotton, Abu Hanifah juga sering menggunakan hilo al-syariah yang digunakan ketika kondisi dan keadaan mendesak. Mazhab Malikiyah. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas 93 sampai 178 Hijriah atau sekiranya 712 sampai 795 Masehi. Sumber hukum mazhab Malik adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' Ahli Madinah, Fatwa Sahabat, Qiyas, Maslahah Al-Mursalah, Khabar Ahad, Istihsan, Sad Al-Zara'i, Mura'at Al-Khilaf, Mujtahidin, Istihab, dan Syarman Qabalana. Mazhab Maliki tersebar di Maroko, Aljazair, Mesir, Tunisia, Sudan, Spanyol, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Dan yang terakhir yaitu mazhab Syafi'iyah. Pendiri mazhab ini adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
dari periode 150 Hijriah atau 769 sampai 820 Masehi. Beliau lahir di jalur Gaza, bertepatan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Sejak dini, beliau sudah hafal Al-Quran dan banyak hadis. Sumber hukum yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i ini adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istidlal. Imam Syafi'i adalah orang yang menggempur hadis istihsan, yang pemakaiannya secara membabi buta. Para pengikutnya tersebar di Afrika Utara, Mesir, Saudi Arabia, Yaman, Libanon, Palestina, Irak, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand, dan Sri Lanka. Cukup sekian pembahasan materi tarikh tasri mengenai madhab-madhab yang berkembang dalam sejarah pembentukan hukum Islam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang terdapat dalam pemaparan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.